Halo sahabat Coopers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Oke, ketemu lagi Ul di sini Ul. Thank you banget Ul di waktu-waktu yang sangat sempit banget. Akhirnya gue bisa ngundang lu di sini. Ketemu lagi bersama teman-teman sahabat Coopers. Karena apa? Karena gue ingin meluruskan tentang sesuatu hal yang harus diluruskan. Gitu. Dan ya mau nggak mau, gue harus ngundang lu lagi. Klarifikasi ya? Ya betul, klarifikasi. Oke. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu gue pernah mendengar ada sesuatu yang baru dari Kopnus Pos. Yeah. Nah, itu dia kenapa lu diundang di sini. Boleh jelasin dong? Sesuatu Okay. yang baru itu apa gitu? Sebenarnya ini big project ya, big project buat Kopnus sendiri gitu ya, karena memang menyambut yang kemarin kita sudah lakuin yang di landing, ya kan, bahwa kita sudah join operation sama kantor pos, artinya sinergi produk itu udah ada di kita sekarang. Produknya Kopnus sama dengan produknya pos. Oke. Nah itu satu update ya, berarti nanti kita akan punya produk tabungan nih, karena kita lagi ngomongin saving kan. Ya nggak? Kita lagi ngomongin saving kan? Betul. Karena mungkin buat teman-teman yang pernah nonton kita di sini nih, sebelumnya kita pernah ngobrol nih, ngobrol tentang produk-produk yang lo pegang gitu. Dan kali ini kita akan sedikit bahas ulang detail tentang boleh. produk-produk yang terbaru dari Dikit lo. sih, dikit tapi padat. Seberarti apa sih? Pokoknya Penting buat teman-teman tahu nggak? penting dong. Oh, iya? Karena ini kan update big project yang artinya juga buat masyarakat yang belum tahu Kopnus itu siapa. Nah, inilah momen penting buat Kopnus untuk Itu dia, gue penasaran nih yang terbaru itu seperti apa yang terbarunya? Update yang terbaru lah. Simpel aja sih sebenarnya, kita kan menyambut yang kemarin tuh kita udah landing, udah join operation kan. Itu baru landing kemarin. Nah, tapi sekarang Yang pinjaman ya? yang pinjaman. Kalau sekarang tabungan nih. Tabungan. Kita gabung sama kantor pos, itu bukan hanya pinjaman doang. Tapi kita dipercaya sama pos untuk mengelola keuangan, khususnya di tabungan. Oke, jadi Saving. keuangan ini dikelola oleh? Ya, jadi outstanding itu maksudnya gini, outstanding itu uang yang kita punya. Uang yang kita punya nih di Kopnus nih. Setiap orang nabung nih, anggota-anggota kita nabung, itu dikelola oleh PT Pos. Ya. Tapi dikelolanya dengan baik gitu loh, bukan yang macam-macam, bukan yang apa-apa, tapi memang kantor pos mengolah itu emang ya buat kebutuhan bisnis. Ya gue juga percaya sih, karena kan pos BUMN ya. Betul, nggak mungkin tidak BUMN diragukan lagi dong kalau gitu ya. Iya. Kan nggak mungkin BUMN mau kemana sih BUMN kan? Paham. Iya kan? Sebonafitnya, nggak bonafitnya perusahaan ya, kalau udah BUMN udah lu nggak bisa bilang bonafit atau nggak bonafit gitu kan. Karena memang pertama udah pasti dijamin lah semuanya tuh, bukan cuma uang tapi kredibilitas kita juga terjamin sama mereka gitu. Bahkan kita yang menjaga nama baik Kopnus kan harus kita jaga tuh, karena kita udah bukan ke swasta lagi tapi ke BUMN. Jadi cuman bukan hanya kerjasama aja ya, tapi si Kopnus Pos juga, si Kopnus sendiri pun ikut membantu namanya menjaga juga nama joint baik. operation kan. Joint operation kan artinya ya segala sesuatu yang kegiatannya bisnis di lapangan ya kantor pos ikut ambil alih lah istilahnya ya. Ngomong-ngomong tentang kegiatan, kemarin kan lu lagi sibuk main apa? Sepeda ya? Oh, sepeda. Lu masih main sepeda? Karbitan tapi Udah nggak lagi nih. Udah nggak main sepeda. Karena baik yang dibegal. Tapi lu sempet dibegal nggak? Enggak ya? Enggak. Malah mau gue jual sepeda gua. Iya. Bosan cuy. Tapi gue juga beberapa kali lihat informasi. Lu beli sepeda, maaf ya, beli sepeda 6 juta. Lu beli kemarin berapa? Ya segitulah. 6 juta sekian lah ya. Iya. Cuman setelah gua ini lagi ya, maksudnya setelah gua kok gua beli sepeda 6 juta mahal banget ya. Cuman buat foto doang. Oh, jadi lu kemarin beli sepeda bukan buat olahraga tapi buat foto doang. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya. Setelah gue flashback lagi, mendingan gue minjem ya ke temen gue, nggak usah beli atau sepeda. kalau nggak sewa. Nggak ada cuy yang nyewa. Ada temen nggak gue. Ada, mana ada sepeda sewaan. Nggak ada. Ntar gue kasih linknya ya. Jaminannya apa kalau sepeda sewa? KTP kalau nggak salah. Masa ada sih? dia sewa. Ada. Temen gue juga nyewain masalahnya. Itu nyewa udah termasuk bensin nih? Kagak ada.
Iya, udah gua nggak main sepeda. Udah ya? Males. Terus sekarang lagi ngapain aja nih? Nggak ngapa-ngapain. Apa-apain? Nggak ngapain. Gini-gini aja. Jadi weekend ya cuman ya paling jogging pagi-pagi itu aja sih. Kalau kegiatan ya tetap sih. Kalau setiap weekend gue pasti jogging minimal. Nah, itu kegiatan lu ya. Kalau setiap hari ya di sini, nggak kemana-mana kan. Terus yang tadi belum jawab, tadi kan gue potong nih masalah kegiatan, tadi udah jawab kegiatan lu sekitar sepeda yang ternyata sepedanya udah nggak main lagi ya. Terus sesuatu yang baru itu tadi apa nih? Gue belum dapet juga nih. Iya. Masa lu nggak tahu? Belum tahu? Nggak tahu. Nah, kemarin deh. Gue penasaran yang kita podcast kemarin tuh. Itu namanya My Saving kan? Ingat nggak? Betul. Produk tabungan yang kita punya nih, yang Kopnus punya, namanya My Saving. Betul. Kan? Dan gue udah jadi anggota juga. Nah, udah jadi anggota namanya juga, My Saving. My Saving kan, itu tabungan. Terus? Tapi setelah kita gabung sama kantor pos, namanya bukan My Saving lagi. Kenapa? Ya karena memang ada embel-embel posnya. Orang tahu nggak My Saving itu produknya pos? Gua tanya sama lu. Tahu nggak? Di pos ada produk My Saving lu. Percaya nggak sih orang? Mungkin saat ini belum tahu. Belum ya. Nama yang baru adalah Simpos. Kenapa dirubah? Karena kan kemarin My Saving emang agak kurang menarik ya My Saving itu ya. Konteksnya bukan menarik atau nggak menarik sih. Maksudnya lebih ke ini ngena atau nggak ngena nih. Penamaan ini kena atau nggak kena? Ke market yang kita grab nih di kantor pos, kena nggak sih kalau pakai nama My Saving? Sedangkan kalau kita lihat ke belakang gitu ya, yang mendatangi kantor pos itu, yang menggunakan fasilitas kantor pos itu, sebenarnya memang masih jauh dari kata modern lah istilahnya. Ya maksudnya kalau pakai My Saving kan memang bagus, English sih kan. Cuman bukan berarti keren gitu, cuman kan kadang-kadang orang awam saving apaan ya? Ya kan? Termasuk tujuan kita memang itu. Iya, itu juga gue pengen tahu sih tujuannya dirubah itu apa nih? Ya, tujuannya gini. Kita pengen ambil market yang ada di kantor pos. Nah, menurut penelitian nih, ini risetnya ya, risetnya adalah orang yang datang ke kantor pos itu rata-rata adalah menengah ke bawah. Oke. Yang menggunakan ya, tapi bukan berarti kalangan menengah ke atas nggak menggunakan juga, cuman proporsinya lebih banyak menengah ke bawah. Karena memang kalau kita tahu bahwa kantor pos itu di mana-mana ada. Makanya orang bilang tuh di mana ada langit di situ ada kantor pos. Gue pernah dengar tuh istilah itu. Jadi mungkin memang selama ini kalau selama ini yang di Grab hanya orang-orang atau nasabah-nasabah di sekitaran pos. Yeah. Di Kopnus, tapi sekarang ini karena sudah join apa namanya tadi? Joint operation. Yeah. Jadi berusaha untuk gimana caranya melebarkan melebarkan sayap biar nasabah-nasabah atau customernya kantor pos juga ikut menikmati produk lu gitu kali ya. Iyalah. Karena memang gini, perlu diketahui juga bahwa banyak orang yang di kantor pos itu belum mengenal kata digital. Jadi masih menganut sistem lama lah. Orang tuh masih seneng pakai kertas. Orang tuh masih seneng nabung tuh bawa buku. Gitu ya? Coba aja lo kantor pos. Adalah kantor pos juga punya bundling tabungan, cuman itu bukan punyanya dia, tapi punyanya mitra lain. Gua nggak mau sebut namanya, tapi memang itu bank, ya BUMN juga sama-sama BUMN juga sih. Cuman ya memang ya itu senang gitu loh. Orang-orang yang menengah ke bawah itu masih senang punya buku tabungan, punya ATM. Itu kan masih zaman belum digital ya kalau masih pakai buku tabungan gitu. Tapi sebetulnya kalau ngomongin bahasa buku tabungan, kadang-kadang kalau kita juga ada perlu nih kayak kita mau minjam sesuatu pasti kita butuh print out buku tabungan itu kan ya. Karena gini, sebenarnya bagus juga sih orang kalangan menengah ke bawah itu butuh buku tabungan, itu rasa kepemilikannya dia gitu. Dia punya rasa owner apa ya? Betul. Punya kebanggaan, ini gue punya tabungan nih. Gitu. Cuman ya sisi lainnya kalau mau diambil ya lu ngapain lagi pakai nyetak buku tabungan? Karena memang ngabisin waktu lu harus ke kantor pos gitu. Betul. Untuk nyetak ngapain gitu. Nah, Kopnus Pos nanti itu akan buat produk tabungannya memang fully digital. Jadi udah nggak ada buku tabungan ya? Nggak ada dong. Karena memang setuju sih di beberapa bank juga sekarang mereka pada saat kayak kemarin nih bulan lalu saudara gue buka buku rekening tabungan
di salah satu bank, tapi dia tidak sudah dikasih lagi buku fisiknya. Gitu. Mungkin dikasih, cuman nggak dikasih. Nggak dikasih. Jadi cuman lewat by phone aja di aplikasi. Iya. Ya. Sekarang gini, buku tabungan kalau hilang nyarinya kemana? Kantor polisi. Kantor polisi kan. Tapi kalau di handphone, kalaupun handphone lo yang hilang, tapi semua transaksi itu ada di database. Nggak mungkin hilang database. Betul, setuju. Iya kan? Lo tinggal datang, tinggal telepon helpdesk atau apapun, telepon ke banknya. Kalau memang banknya itu punya mobile banking ya, lo tanya aja mutasinya. Ada kok, nggak bakal hilang. Tapi kalau buku tabungan hilang, ya lu mesti kantor polisi kan? Iya, ribet kan? PR juga sih PR banget. Menurut gue sih PR banget gitu. Apalagi kalau kayak hilang atau basah atau gimana. Atau kebakar. Ya itu udah benar. Ya. Oke, berarti tadi satu perubahan yang dari nama My Saving menjadi Simpos. Simpos itu ada kepanjangannya. Nah, apa tuh? Simpanan posnya ya kantor pos. Karena pos itu kan nama PT ya, nama PT yang kita ambil, jadi semacam bundling lah. Jadi mau nggak mau karena memang bundling, mau nggak mau ada. Bundling. Supaya apa ya tadi gue bilang di awal, kita mau bikin nama itu yang kena. Percuma kita bikin bahasa Inggris ya, cuman di kalangan marketnya yang ada di kantor pos itu nggak sampai ke sana. Oke, gue nggak nempel di kepala gitu kan. Kalau Simpos kan Simpos. Orang siapa sih nggak kenal pos? Siapa sih nggak kenal pos gitu kan? Oh, oke. Gitu. Itu salah satunya ya, itu produk yang tabungan yang memang kita akan ubah, bahkan nanti akan segera launching yang namanya Simpos dari My Saving. Jadi migrasi nama. Dan memang itu menurut kita sih di product development itu ya penting banget sebuah nama itu. Karena memang menggunakan nama pos yang sudah luar biasa itu untuk menjadikan satu brand image ya. Ya sekarang siapa? Ada nggak bank-bank yang bisa join sama BUMN? Bank apa yang bisa? Belum ya? Nggak ada sampai sekarang. Baru Kopnus doang yang bisa menaklukkan BUMN. Ya nggak? Gimana kalau kita tepuk tangan? Tepuk tangan lah. Mantap kan? Simpos. Nah, berarti yang terbaru tuh dari My Saving ke Simpos, yaitu simpanan pos. Nah. Itu hanya penamaan aja sih sebenarnya sih. Secara teknis, secara pelaksanaan pun nggak ada bedanya. Jadi cuman perubahan nama aja. Oke, berarti terjawab semua nih pertanyaan. Ya sisanya ya kebutuhan bisnis di belakang yang membedakan. Tapi kan, produk di Kopnus Pos itu bukan cuma My Saving aja yang sekarang udah menjadi Simpos ya. Tapi ada produk-produk yang lain. Nah, gimana kabarnya tuh dengan produk-produk yang lain? Namanya tetap sama atau ada perubahan juga? Enggak dong. Otomatis produk yang lain juga kayak sama lending gitu. Jadi ini gue kasih tahu ya. Kita di tabungan ada Simpos. Di lending pinjaman ada Pinpos. Jadi memang semua dia menggunakan nama pos ya. Memang kita di product development memang mengusulkan nama itu dan memang kantor pos juga menyetujui. Udah setuju ya? Dia semangat juga. Udah pakai aja nama pos karena kan orang taunya pos kan. Orang nggak tahu Kopnus loh. Iya kan, benar kan? Orang tahu nggak? Orang awam tahu nggak Kopnus? Iya. Bukan nggak tahu, maksudnya belum banyak yang tahu gitu. Mungkin belum banyak, tidak seperti orang sudah mengenal pos, gitu ya. Betul. Jadi di landing ada Pinpos, terus yang kemarin tuh yang siapa tuh yang suka nyanyi tuh? Si Ome. Lagunya kayak gimana? Gue nggak bisa nyanyi, gue takut fals gue nyanyi. Jadi kalau yang si Ome payment namanya Paypos, PAYPOS, Paypos. Jadi gue ulang nih, yang dari pertama itu My Saving, My Saving menjadi Simpos, simpanan pos. Kemudian yang payment itu berubah menjadi Paypos. Tetap ada posnya juga ya. Ada posnya juga. Tapi pay itu bahasa Inggris juga loh. Nah, gue bisa jelasin kenapa pay bahasa Inggris. Ya memang benar. Cuman pos itu punya nama juga. Pos itu punya produk juga, payment. Sebelumnya namanya Postpay tapi. Ya mau ngapain juga sih gitu. Jadi namanya kalau Postpay kan nggak enak. Yang lainnya pos yang di belakang. Ini satu-satunya cuman namanya Postpay, jadi nggak enak kan? Biar sama aja. Jadi payment menjadi apa?
Paypos. Ada lagi nggak? Udah sih. Itu aja ya. Sama satu lagi aplikasinya yang penting. Aplikasinya yang tadinya KDigiPos jadi Kopnus Pos. Oke, jadi semuanya berubah nama, ada posnya, termasuk si aplikasinya. Berarti nanti aplikasinya sudah berubah atau lagi progress nih? Aplikasinya sedang kita improvement nih, sedang kita develop ulang penamaannya, sistemnya, termasuk perubahan UI-nya. User interface-nya nanti pun akan berubah gitu, akan lebih bagus lah. Nanti lu bisa lihat ya. Tapi mungkin kalau kasih bocoran sedikit nih, warnanya basic colornya itu tetap dia mengambil warna tema orange gitu ya? Pasti atau dong, akan pasti. ada? Itu udah jadi tematik banget ya, udah jadi darah daging ya. Darah dagingnya Pos kan emang orange gitu. Warnanya kan. orange Kopnus juga ya. Kebetulan sama, ya kan? Oh iya, kan, benar. kan orange Jadi juga. udah nggak usah dibahas lagi lah ya kalau Jadi masalah jodoh itu. lah istilahnya, klop. Jodohku. Oke, jadi udah jelas nih perubahan-perubahan yang tadi, produk-produk yang baru atau perubahan-perubahan yang baru dari Kopnus Pos itu. Selain nama, kemudian aplikasi berubah, kemudian nama-nama produk yang dari gue ulang lagi ya, My Saving menjadi Simpos, simpanan pos, kemudian payment menjadi Paypos, dan si yang terakhir itu produk apa, lending menjadi Pinpos, pinjaman pos. Sebenarnya itu singkatan-singkatan semua sih, kecuali yang Paypos itu. Tapi kan kita perlu diinformasikan nih ke teman-teman. Harus dong. Ini kan sosialisasi secara digital kan. Betul. Ya supaya orang nonton itu ya langsung tahu. Oke, dan nanti kita juga tinggal nunggu aplikasi yang akan launching ya. Betul. Tapi gue nggak bisa nunjukin sekarang nih karena masih on develop. Nggak apa-apa. Nanti targetnya emang kapan nih? Selesai? Starting kita di tanggal 1 bulan besok sih, bulan Desember. Tanggal 1 kita udah mulai, rencananya sih di timeline itu tanggal 1 memang kita launching. Jadi boleh dong nanti kalau misalkan sudah launching, undang lagi boleh kita nunjukin. Berarti gue 3 kali dong di sini. Apa-apa, bayaran kan 3 kali juga. Iya nggak? 65 kan bayarannya. Oke, tadi produk yang tadi kan isinya tidak berubah nih secara teknis, secara angka mungkin tetap sama ya. Ya intinya sih sebenarnya cuman kosmetiknya aja sih yang dirubah. Namanya di depan yang tadi KDigiPos jadi Kopnus Pos, sama produknya, nama produknya. Dari segi produknya tetap kita bisa menjalankan cash in cash out di kantor pos, gitu aja sih sebenarnya. Simple. Kalau tabungan sih itu doang. Oke. Terus kita lagi ngomongin masalah branding nih. Nah, menurut lu satu lagi. Apa? Lu lupa itu? Yang kemarin kita obrolin. Apa tuh? Tabungan, kan ada investasi juga di Kopnus. Tabungan investasi. Kalau yang kemarin namanya My Depo. Lupa lu ya? Nah itu dia, My Depo. Berarti bukan cuma 3 dong? Berarti ada 4. Ada 4. My Depo itu si My Depo ini nih yang funding itu. My Depo karena bagian dari funding kan. Yang deposito maksud gua. Deposito. Itu namanya nama sekarang. Jadi Simkapos. Simkapos. Berarti bukan 3 dong? Ada 4. Iya. Coba ulang lagi. Biasanya kalau orang lupa itu nggak inget. Tapi nggak apa-apa sih. Kan? Biasanya gitu. Kalau jadi si My Depo itu tuh si My Depo berubah jadi Simkapos. Ya. Kepanjangannya adalah simpanan berjangka pos. Simpanan berjangka pos. Dari tadi kan kita ngomongin branding nama. Kalau misalkan gue nanya nih secara pribadi, branding penamaan suatu produk itu seberapa penting gak sih? Oh penting lah. Jangankan nama ya, sekecil logo aja penting gak sih? Cuman dilihat doang. Logo aja yang cuman dilihat doang itu researchnya aja bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk memberikan satu logo doang. Itu kan pasti banyak opsi kan. Betul. Ada yang ini, ada yang ini sampai ketemu logo mana yang paling pas di mata. Sama aja kayak penamaan apalagi orang ngomong dan orang dengerin juga kan. Betul. Nah itu harus cocok ini sesuai nggak sih nama ini. Ngomong-ngomong dengan melihat kantor pos ya, kita ngomong kantor pos ya, dengan melihat kantor pos, kalau produk My Saving nyambung nggak sih? Kan nggak nyambung kalau My Saving. Iya. Kan? Jadi penamaan itu cocok banget. Maksudnya gue penamaan itu penting banget, penting di awal. Itu adalah sebuah identitas yang ya kayak maaf ya gitu, kayak ibu lo lah. Nggak mungkin ibu lo namain lo Apel, kan nggak mungkin. Iya juga ya. Kan? Coba, juga. ada nggak orang namanya Apel? Iya. Nggak mungkin kan? Nah ngomongin logo, tadi kan lu bilang logo. Iya. Nah,
beberapa bank juga mereka kan melalui beberapa proses nih perubahan dari logo asalnya bulat jadi lonjong ada gitu. bunganya. Betul. Nah sekarang logonya tetap sama atau berubah? Logonya ini masih tetap dong. Tetap, cuman ada tambah POS-nya di belakang. Kayak gini. Terus kayak gini. Kopnus Pos. Nanti pun aplikasinya juga sama kayak gini. Ya, berarti kita tunggu aja deh. Tungguin aja. Pokoknya nanti kalau aplikasi jadi, lo undang gua lagi. Kita akan ngobrolin banyak hal tuh. Perjalanan iya kan? Karena ini masih proses apa ya? Joint operation itu kan kita menuju ke kita belum implementasi nih sebenarnya. Kita masih develop semua. Kita masih menyiapkan kebutuhan untuk segera nanti pas launching nih. Supaya nanti launching nggak ada kendala. Jadi perjalanan masih panjang lah ya. Masih panjang. Jadi gue nggak bisa cerita banyak kecuali nanti ketika udah launching. Tapi nggak apa-apa dong, sedikit informasi perubahan, informasikan pasti. Biar takutnya biar tidak supaya orang nggak bingung simpang juga. Siur. Orang ini anggota kita yang loyal kan bisa aja kan, kok KDG Pos jadi Kopnus Pos apa-apaan. Nah apa-apanya itu kan karena kita nggak apa-apaan gitu ya. Iya. Apa-apaan nih 1,5 juta gitu. Iya. Bisa aja. Maaf ya, apa nggak apa-apa ya. Gua sampai bingung ngomong apaan. Nah, ngomongin anggota nih. Tadi berarti gue pengen tahu juga nih benefit buat anggota ada yang berubah juga atau enggak. Nama kan udah keren nih, nanti udah nama pos, si payment jadi Paypos, kemudian MyDepo jadi SimKapos. Nah, saving menjadi Simpos. Sebenarnya gini. Secara benefit tuh kayak gimana? Ada yang berubah benefit nggak? Sama aja, cuman nama kan udah keren nih. Iya dong pasti. Tapi kan pasti ada kredibilitas lagi kan. Yang tadinya orang tambah percaya sama Kopnus, maksudnya yang percayanya biasa aja nih. Cuma gara-gara join sama BUMN. Sekarang gini, kemungkinan BUMN itu bangkrut atau pilot itu kecil banget gitu. Kecil banget kemungkinannya, apalagi kantor pos ya, itu salah satu BUMN yang memang udah jadi maskot logistik gitu nah. Maskot logistiknya pemerintah Indonesia kan gitu. Satu-satunya BUMN yang megang logistik ya cuman kantor pos. Dan gue juga dan memang itu udah lama banget kantor pos itu, zaman lu main perangko dulu kan. Betul. Iya kan, inget gak lo? Lu tau gak, gue sampai koleksi perangko zaman dulu. Iya. Padahal gue dulu Filateli ya. Apaan sih? Iya Filateli. Lu masih inget sih? Iya. Berarti tua lo. Iya emang udah tua gua. Tapi ngomongin Filateli kan ada kafe juga tuh di di kantor pos. Nama daerahnya apa tuh? Iya di mana dia? Jakarta apa? Jakarta Pusat ya? Hah? Kantor pos Jakarta Banda. Bukan. Banda, Bos. Yang di Jakarta. GPI. Itu ada Filateli juga. Filateli Cafe. Filateli Coffee ya? Filateli Cafe sih. Cafe and Coffee. Mungkin itu salah satu alasan si owner jadi ngomongin Filateli Coffee. Iya kan kita lagi ngomongin perangko. Iya nggak sih? Iya. Ya gue dulu waktu zaman SMP pernah tuh ikutan ngumpulin perangko. Kadang-kadang juga gue kan sahabat surat. Lu ngalamin gak sih? Gue udah enggak. Gue dulu udah pakai Nokia 3310 yang ada mainan snack tuh. Yang snack yang itu ringtone bisa buat, tau gak lo? Tahu gua. 3310 tuh ringtone bisa buat. Tahu. Do re mi fa sol si do nya bisa buat. Dan lu pasti happy banget deh. Dulu pada saat itu happy banget gua. Serius. Lu cari nadanya dari majalah benar enggak sih? Enggak. Yang dipencet itu kan pencetannya 1 2 3 itu kan ada kan. Iya. Lu bisa buat lagu di situ. Yang dipencet 1 2-nya 2 kali lama-lama jadi nada apa gitu. Walaupun cuma monoponik, cuman udah senang banget buat itu. Berarti umur lu udah sama juga dong kalau gitu ya? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Gua masih generasi 90-an lah. Kelihatan sih 90-an lah, 90-an ke atas. 2000 aja deh. Kalau lu kan 90-an ke bawah. Iya. Terus ngomongin tadi kan aplikasi nanti bakalan di pertemuan berikutnya mungkin ya. Iya. Nah. Pasti banyak. Pasti nanti akan jelasin. Apalagi setelah perjalanan panjang kita proses on the way to join operation ini kan untuk launching juga pasti banyak banget. Ya. Sekarang kita ulang lagi yuk informasi ke teman-teman cara menggunakan si aplikasi ini nih. Cara ngedapetin di mana? Oh, gampang. Sebetulnya kita udah bahas ya, cuman kita review aja, refresh lagi. Boleh, pasti dong. Jadi buat teman-teman yang handphonenya Android atau iOS atau Apple ya, gue bilangnya iPhone ya, iPhone. Lu bisa cari di Play Store atau di App Store.
KDigiPos kalau sekarang. Kan sekarang belum berubah nih namanya. Tetap KDigiPos, KDIGIPOS. Nah, itu download aja. Ngomongnya ke sana dong. Kok KD kayak penyanyi ya? Penyanyi. Mami KD ya? Iya, Mami KD. Oh iya, enggak bercanda. KDIGIPOS. Lo download semua di situ. Ada. Nah, kalau udah download, terus ngapain aja nih? Iya kayak biasa, login aja. Login. Nah, memang kalau di koperasi jangan lupa kita ada biaya keanggotaan. Gampang gak sih? Gampang kok. Sekarang kita udah payment gateway udah terhubung semua sama BC. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan itu nyebutin contoh. Maksud gua ada beberapa aplikasi nih, yang agak sedikit, waduh, malas banget dari awalnya udah suruh begini, begono, dan akhirnya udah nggak jadi. Gitu. Gue udah pernah tes. Gue ya sendiri pribadi ngitung nih, cuman 2 menit. Untuk menjadi ya. Lo daftar, bayar download dulu. Download, abis download, lo ikutin tuh, gampang kok, nggak rumit tuh, cuman kayak foto biasa aja, foto KTP. Ada foto KTP juga, oke. Karena kan sekarang itu sebagai salah satu syarat sih, kalau KTP bukan untuk kita buat yang, security reason kali ya. Kebijakan kita, tapi kebijakan pemerintah yang memang mengharuskan semua aplikasi itu didahului dengan KTP. Bahwa yang menggunakan aplikasi itu adalah penduduk Indonesia, bukan warga asing. Tadi lu bilang ada. Gampang kok, pokoknya masuk nanti lu akan dikasih kode VA, virtual account untuk setoran pertama tuh, yang disebut dengan biaya keanggotaan. Keanggotaan yang sejumlah berapa? 75.000. Nah, tapi jangan kaget dulu. 75.000 mahal banget. Itu kita kasih cashback dalam bentuk koin. Wah. Ya, jadi sebetulnya bukan 75.000 dong? Bukan. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat sih, kalau di aplikasinya itu cuma 20.000 lo bayar. Karena cashbacknya senilai totalnya 50.000 kalau nggak salah. Jadi nanti si cashback itu akan balik ke si Simpos itu? Simpos akan balik, akan masuk ke rekeningnya Simpos. Ke saldo dong. Ke saldo, ke rekening. Iya. Akan masuk ke Kopnus Pos di Simpos, di rekening, tapi dalam bentuk koin. Cashbacknya itu, jadi bukan berupa rupiah. Bukan. Uang. Dia kayak koin sih. Lu tahu OO nggak? Iya. Aplikasi OO. Iya, OO. Yang lambangnya ungu. Iya. Nah, kan itu ada koin juga kan? OOP gitu ya. OOE. Iya. Oke, yang ada yang disebut koin, ada juga yang dinamakan poin. Tapi kalau di kita, kalau di kami namanya koin. Kita nyebutnya koin. Dan si koin itu bisa digunakan untuk transaksi. Okay. Bisa di withdraw ke rekening kita, cuman ada pajak. Ingat ya, kita kan karena masyarakat Indonesia nih harus taat pajak. Jadi apapun bentuknya ya harus. Yang 50.000 itu. Ya, kalau di withdraw ke rekening kita, ditarik ke rekening kita. Cuman kalau dipakai buat beli pulsa, lo dipakai buat beli paket data, beli apapun di Kopnus Pos, itu nggak dikenakan pajak sampai habis tuh. Itu koin. Yang cashback itu? Atau gimana? Ya jadi koin kalau dipakai buat beli pulsa segala macam itu bebas. Oke. Nggak ada biayanya, sampai 0 pun nggak ada dipotong apapun. Itu kan sistem cashback ya? Cashback. Itu merupakan program yang sebelumnya sudah ada atau hanya beberapa saat saja atau nanti akan terus ada nih? Oke. Selama ini memang dulu kita buat promo itu sebenarnya di awal cuma promo sih. Cuman melihat antusias orang anggota, enak nih. Nabung hitung-hitungan cuma 20.000. Gue juga setuju sih kalau begitu. Coba lu setoran pertama di BCA berapa sih, gue tanya? 50.000 kan? Berapa? Di BCA aja pertama lu buka tabungan. Bukan 500.000 ya? Maksudnya saldo mengendapnya 50.000 kan? Oh iya. Kalau untuk ya sama aja kan. Bahkan kalau di Kopnus ya anggaplah 20.000 itu untuk mengendap. Itu mengendap. Okay. Sisanya kan di cashback ke koin. Jadi 75.000 nih. 75 ya, nah itu akan masuk ke koin. Di cashback ke koin sebesar 70.000 gitu. Jadi sisa 25.000 kan, 5.000-nya adalah simpanan pokok, 20.000-nya simpanan wajib. Simpanan wajib itu yang kita bilang ya bisa dibilang saldo mengendap lah. Yang 50.000. Tapi jangan salah, itu nanti ketika anggotanya mau tutup rekening itu akan dikembalikan. Kalau si anggotanya menyudahi. Ya, kalau si menjadi anggota sudah tidak menjadi anggota atau memang berkeinginan untuk
sudah tidak mau lagi menjadi anggota Kopnus. Tapi kayaknya nggak mungkin lah kalau anggota menyudahi perasaan ini. Menyudahi perusahaan enggak ya. Tapi kalau kita memang ada niatan seperti itu akan dikembalikan. Oh, dikembalikan. Kita nggak sama sekali megang uang sisaan sama sekali. Kita bukan perampok kan. Oke. Gitu. Memang nanti kalau mau tutup, ya tutup aja. Nanti akan kita kembaliin full tanpa potongan. Oke. Tadi kan udah ke tahap menjadi anggota nih. Terus setelah itu kita bisa menggunakan fitur secara langsung di aplikasi tersebut. Jadi ketika lo store keanggotaan nih, nanti kan store itu bukan duit tunai ke cabang atau apa. Itu kita udah pakai payment gateway semua, udah ada bank BCA, ada bank segala macam, udah terpenuhi lah. Tinggal nanti ada kode VA-nya, teman-teman bisa transfer langsung lewat mobile banking atau ke ATM langsung. Ya berapa menit sih lewat mobil banking, cuma 1 menit kan nyampe. Berarti lewat bank BCA bisa? Bisa. Kemudian bank apa lagi? Bank BCA, Permata, BNI, Mandiri. Memang rata-rata bank-bank yang besar yang udah bisa ini rata-rata memang iya. Karena kan ya mana ada sih orang yang ya sekarang gini aja deh, mana ada satu bank ya BCA, mana ada sih orang yang punya BCA. Ya kan? Pasti semuanya orang punya kan, dari pelosok sampai pelosok. Selama dia tinggal di Indonesia pasti ada bank BCA. Dan payroll lu juga BCA kan ya? Kalau gua ada 2. Ada 2. Oh iya. Karena gaji gua double kan. Alhamdulillah. Satu bagi-bagi sama gua nanti ya. Enggak lah, 1 doang. Enggak lah, mana mungkin gaji 2. Jadi fitur-fitur yang menarik lagi ada apa lagi nih? Ya sebenarnya emang tadi gua bilang nggak ada perubahan di produk atau di teknis. Cuman memang ya itu kita punya kebanggaan kita megang nama BUMN. Ya. Otomatis kredibilitas kita sebagai pegawai Kopnus, termasuk orang yang jagain Kopnus juga ya jadi bangga lah, punya pride gitu loh. Siapa yang bisa gabung sama BUMN? Gak ada lo cari. Ada nggak yang bisa gabung sama BUMN? Bang aja deh, nggak usah koperasi deh, bang aja bisa nggak nanglukin BUMN? Berarti si Kopnus itu juara ya? Iya dong. Juara. Namanya bisnis ya harus. Ya kita kan di bisnis juga banyak hal-hal yang harus ini ada opportunity nih buat kita nih ya harus kita ambil apapun resikonya apapun konsekuensinya ya kalau selama itu menguntungkan buat bisnis kenapa enggak ya. Gue agak lupa nih tadi balik lagi ke yang si Simpos itu ya. Di beberapa bank nih contohnya ada bank gak apa-apa gue sebut lah bank BCA, nanti tinggal dia ada cara gebiar gitu. Kemudian kayak semacam ada maskot apa ya dibilangnya kayak apa ya? Program undian bulanan kali ya. Kalau BCA tuh 6 bulan sekali kalau nggak salah. 6 bulan sekali ya? Buat BCA itu kemudian ada BR itu pesta rakyat gitu. Kemudian banyak lagi lah. Ya, ada yang hadiahnya Mercy lah, ada hadiahnya naik haji. Nah, rencananya nih kalau untuk si Simpos ini ada rencana ke arah itu nggak sih? Karena kan gue yakin kalau misalkan ada nih salah satu bank juga nggak apa-apa dong. Oh nggak apa-apa sebut aja. Nanti tinggal di bank A. Nah. Bank A dia kalau misalkan dia punya 1 miliar di tabungannya dia akan mendapatkan cashback sebesar 100 juta. Tapi diundi sih. Atau dapat poin biasanya. Kalau bank itu simpanan lu berapa sih setiap tahun? Misalkan di setiap tahun dihitung nih. Oh ternyata si A ini punya simpanan, punya tabungan 1M. Nah, mungkin perhitungannya 1M itu dapat berapa poin ya, gitu. Ada lagi nih sistemnya yang kemarin gue juga baca dia akan masih berlaku sampai bulan Februari 2021. Jadi kalau misalkan ada transferan dari bank lain ke bank si A itu akan mendapatkan 1 poin gitu. Dan itu akan diundi gitu. Jadi itu memotivasi si nasabah buat bertransaksi menggunakan si tabungan itu. Kalau di Kopnus rencananya gimana nih? Ada dong, pasti ada. Ya? Kita punya juga. Kita udah punya plan ke situ sebenarnya sih, termasuk kegiatan nanti itu nanti masuknya mungkin ke reward kayak gitu ya? Iya, cash bukan kita bilangnya apa ya? Undian bukan, tapi reward juga bukan. Jadi promo? Kayak semacam ya undian sih, dibilangnya undian ya. Setiap bulan akan kita undi. Cuman bedanya gini, kalau di kantor pos itu kan kita melihat pangsanya kita nih. Pangsa pasar kita adalah orang yang memang jauh dari dunia digital gitu. Yeah. Kalau bahasa kerennya adalah unbankable gitu. Jadi orang yang kurang tahu tuh bank apa karena dia nggak tahu apa-apa.
Jadi cuma tahu bisa nabung, bisa tarik uang aja gitu di kantor pos. Nah, kalau gue sih dan tim kita nih, di tim kita udah buat. Jadi setiap bulan itu kita akan undi. Undiannya bisa naik haji. Nah, apa hadiahnya nanti? Gue undang lu lagi sih. Oh iya, gue udah nyebut lagi. Gak apa-apa. Ada dong, ada undian. Cuman untuk penamaan memang kita belum purpose sih, karena masih ada beberapa nama yang ini kayaknya belum pas deh. Gitu. Tapi pasti ada. Nanti gue akan cerita sama lo ketika Kopnus Pos ini aplikasinya udah launching, itu akan gue post. Udah running, pasti akan gue. Tapi sebetulnya sekarang udah running sih, cuma hanya perubahan. Existing kita udah running, cuma kita hanya karena perubahan nama aja ya. Iya, karena kita gabung sama Pos ya, pasti ada effort untuk mendevelop ulang lagi. Jadi sebetulnya udah clear sih. Udah clear ya pertanyaan gue ke lu tentang perubahan itu apa. Sama tadi ada undian gitu. Jadi setiap bulan kita ada undian. Ya kita maulah menggrab tabungan sebanyak-sebanyaknya gitu kan. Oke. Ya. Jadi goals dari perubahan nama ini sebetulnya apa sih? Goals ya? Ya. Jadi sebenarnya gini. Yang paling penting adalah banyak kaum teman-teman kita, masyarakat kita yang belum punya tabungan. Oke. Karena memang ada yang tidak percaya sama bank, ada yang memang dia pengen nih ke bank, cuman nggak ngerti gitu loh. Nah, orang-orang itu adalah di kantor pos, orang yang sering datang ke kantor pos. Nah, makanya kita ingin menggrab itu. Kita ingin menggrab orang-orang yang sering datang di kantor pos, yang memang notabene kebanyakan itu memang jauh dari perbankan gitu. Yang unbankable. Jadi unbankable. Ya, dia nggak ngerti. Gua nggak tahu ya apa yang membuat orang itu males ke bank. Mungkin takut nggak ngerti, mungkin takut biaya atau tapi mungkin memang dari zamannya dulu gaya mereka lebih seneng datang kantor pos. Karena gue pernah dengar cerita juga beberapa pensiunan mereka justru ngumpulnya itu di kantor pos. Ya nggak sih? Benar. Karena banyak teman di kantor pos tuh, karena kan mereka udah sepuh nih. Gue denger tuh udah sepuh pada saat pembayaran pensiun ya. Mereka akan datang ke kantor pos di tanggal yang sama dan mereka di situ justru mereka kayak reuni gitu jatuhnya. Udah kayak paguyuban tuh mereka ngumpul, kadang-kadang ngobrolin itu juga salah masa-masa mudanya ya kan, dia bandel lah, dia apalah. Iya. Ceweknya banyak lah dulu masa-masa mudanya dia, ya kan. Bisa aja gitu dia ngomongin gitu kan. Tapi yang jelas Kopnus Pos mau jadi alternatif produk. Hujan nih iya, makan bakso kali ya? Habis ini ya? Habis ini. Jadi goals yang paling utama adalah Kopnus Pos mau jadi produk alternatif dari bank. Yang memudahkan orang nabung. Udah, orang nabung kantor pos aja. Kantor pos, orang mau tarik tunai kantor pos aja. Nggak usah pakai ATM. Orang di atas langit ada kantor pos kan? Orang juga masih seneng ke kantor pos. Banyak loh yang datang kantor pos tuh, sampai ke pelosok-pelosok tuh masih banyak. Cuman buat kirim surat. Jadi istilah apa? Di mana ada langit? Di mana langit, di situ ada kantor pos. Udah gitu. Itu tujuan besar kita sih. Berarti kita pilihan yang tepat ya? Yang tepat dong. Selama ini kan belum ada. Ya. Selama ini belum ada. Oke. Mau hujan nih. Adalah yang mau lo sampein nggak? Oh, gini aja sih, gue big thanks aja buat teman-teman kantor pos, manajemen kantor pos yang sudah menerima kita apa adanya dengan maksud yang baik, ya kan, bahwa diharapkan sih dengan sinergi kita dengan kantor pos itu semakin menjaga hubungan harmonis yang sudah kita bangun selama 16 tahun tuh. Bayangin tuh. Gila 16 tahun kita bermitra dengan kantor pos, tapi dengan lagi 17 tahun ya? Sweet 17 dong. Sweet 17 ini ya. Ibaratnya kemarin-kemarin cuma masih pacaran doang, tapi sekarang kita udah tunangan nih. Betul. Udah tunangan gitu. Jadi semoga sih makin memberikan efek negatif kan. Efek positif maksudnya. Memberikan efek yang negatif-negatifnya buang. Karena kan kita udah dua kepala jadi satu. Kopnusnya hebat, kantor posnya hebat. Jadi lu bayangin tuh, hebat ketemu hebat kan pasti hasilnya lebih hebat gitu. Jadi itu aja sih, kita terima kasih banget buat teman-teman kantor pos sudah mendukung kita, mendukung upaya-upaya kita untuk membuat produk tabungan, dan terima kasih juga buat teman-teman Kopnus dan apa sebutan lu, penonton lu, sahabat apa? Sahabat Coopers.
terima kasih banget buat lo semua buat doain Kopnus Pos bisa sampai saat ini. Itu aja sih. Dan semoga nanti diundang lagi. Iya. Kita akan ngomongin Pokoknya Ul, setiap ada sesuatu yang baru sedikit apapun, tolong infokan ke gue biar teman-teman juga tahu. Jadi yang baik-baik ya. Tentu yang baik-baik. Ini kan hal yang baik, makanya kita informasikan teman-teman. Karena ini penting loh. Perubahan sebuah nama kan tadi kita udah bahas tentang nama itu sangat penting ya, bukan hanya sekedar pemilihan nama gitu. Makanya kita bikin podcast episode tentang perubahan nama dari tadi apa? KDG Pos menjadi Kopnus Pos. Kemudian produk-produknya yang semuanya diakhiri dengan kata pos. Iya. Gitu. Itu aja sih. Oke. Simple. Thank you banget tuh. Tinggal nanti kita tunggu tanggal mainnya. Ya, mudah-mudahan mobil lu cepet selesai. Mobil lu karena kemarin kan lu abis ini ya agak sedikit dapat musibah katanya. Iya, jadi ya gitulah. Iya. Namanya orang ngantuk kan biasanya ini ya. Next time lupa. Iya. Gitu, tiba-tiba nabrak aja. Tapi sekarang udah kelar dong. Udah selesai. Cuman ya tetap aja duit. Ya. Tambahan ya, itu unpredictable sih, tapi mudah-mudahan kedepannya lu lebih waspada lagi ya. Oke, thank you banget tuh, thank you banget buat waktunya. Dan salam buat keluarga. Pasti, lu juga. Salam buat sepeda lu yang nanti mau dijual lagi ya. Ya mau gue jual, itu gue nyesel banget beli 6 juta cuma buat foto doang, ngapain lagi. Iya. Udah gitu sekarang gak ada yang main sepeda, teman-teman gue gak begal tuh. Tapi enggak, beberapa temen gue ada yang saat mereka sepedahan mereka nulis nama di belakangnya nih, di punggungnya. Jangan begal saya anak yatim. Saya anak baik-baik. Tapi iya sih, gue kalau maling tuh ngebaca itu kasian. Tapi emang parah banget sih. Tapi sekarang masih tetap rame ya. Cuman lu aja lu yang mundur sendirian berarti ya. Gue karena uangnya kali ya. Oke, Thank you banget ya. Siap Pak Radit. Kita pamitan sama teman-teman dulu ya. Ya. Terima kasih sahabat Goopers, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita kali ini sampai dengan selesai. Terima kasih buat Aul. Ya, terima kasih buat informasinya dan udah nemenin kita semuanya. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe yang buat belum subscribe dan like, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua tahu kalau ada video yang terbaru dari kita semua. Terus dukung kami dan Kopnus Pos semua bisa.